guys, dua guys, oi, hidup. Dapat guys, besar guys, oi. Nah, tengok guys, ini hasilnya memana, oi guys, banyak guys. So hari ini saya buat pekasam ikan, kita menjala hari itu. So inilah hasilnya. Ini ikan yang sudah saya cuci bersih dan biasa kita buat yang size yang kecil-kecil saja. Simple dan senang. Lepas itu ada kita sediakan nasi. Lepas itu saya ada potong sedikit bawang putih. Ini adalah bawang putih. So ramuan dia tidak banyak, cuma garam, bawang putih dengan nasi. So inilah yang selalu kita buatlah kalau di kampung. Yang minat makan bosau ataupun yang kami panggil biasa nonsom. Kalau di kampung memang banyak bahan-bahan yang diorang guna. Selalunya sebab kalau di kampung ada satu macam buah pangi untuk kita bikin campur ikan. Tapi kalau tidak pangi pun boleh jadi juga kalau di KL. Sebab saya pernah buat juga hari itu. Memang jadi dan sedap juga. Yang biasa makan lah. Kalau yang tidak biasa makan janganlah coba-coba. Nanti kamu kagok. So kalau mau buat pakasam ini dia mesti kena cukup garam. Kalau kurang garam nanti ikan itu akan jadi rusak dan busuk. Pasal tidak boleh makan lah, tidak jadi. So dia mesti kena cukup garam. Kalau tidak payah letak nih ajinomoto, garam saja. Time kamu masak bosau ini kamu cuma letak sedikit ajinomoto saja, jangan letak garam lagi, nanti masin tuh. Kalau ada pangi memang mau campur pangi nih, tapi tidak pangi kalau di KL. So kita guna cara yang paling simple dan senang. Ini guys, kalau sudah masak sudah jadi pekasam nih. Satu periuk ini pun saya boleh habis satu orang makan. Kalau ini lauk dia lebih kurang macam ikan masin, tapi ini lagi sedap daripada ikan masin. Ini bawang putih saya sudah potong-potong. Kalau bawang putih ini bergantung kamu orang. Kalau kamu suka makan bawang putih letaklah banyak sedikit, tapi saya letak cukup-cukup saja. Yang penting dia jadi. Saya pernah juga letak letak cili padi dalam bosau ini, tapi kali ini saya tidak letak. Nanti time mau masak baru saya letak kalau boleh cili yang putih tuh. Tapi kalau di KL macam saya tidak pernah nampak cili putih itu. Biasanya ada di kampung saya di Sabah. Cili putih. Kalau dia putih, dia sudah masak pun putih juga itu kan. Putih juga kalau sudah masak. Dia muda pun putih, sudah masak pun putih. Saya akan letak satu-satu lah sebab dia ada lagi sisa-sisa air dia. Sebab saya baru cuci tadi. So ada dia punya air ada lagi sikit-sikit. Pasti besar-besar lagi. Ini kalau sudah jadi nih, dia punya semua dalam ikan ini kamu boleh makan, termasuk tulang-tulang dia semua. Sebab dia sudah hancur dan lembut sudah. Lepas kamu goreng. Kita tunggu dalam 1 minggu dia sudah boleh makan, sudah jadi bosau ini, sudah jadi pekasam. So ada lagi anak ikan, sepatutnya yang kecil-kecil ini hari itu saya sudah goreng habis, tapi tiba-tiba ada pula satu badan dengan ada kepala dia tadi. Sebab dia ada di dalam ikan, di time saya potong. Mungkin time kami dapat, kami letak dalam tong, ikan ini pergi makan dia. Ini yang paling penting karena cukup dia punya garam. Kalau tidak cukup dia boleh jadi busuk. So mesti kena cukup garam supaya dia tidak berbau. Banyak cara sepatutnya kalau mau buat bosau ini, macam-macam cara. Tapi saya punya cara ini yang paling simple untuk membuat ini. Senang saja. Garam, bawang putih, nasi putih, itu saja. Kamu try masin kan? Sepatutnya kalau mau tahu dia masin ke tidak ini, itu kita kena buat macam ini, tapi belum masak, tidak berani memakan. So saya agak-agak saja. Saya ingat juga mau letak cukup rasa, mana tahu
ikan ini kalau sudah jadi, nah cukup rasa sudah. Saya rasa meletak sedikit lagi. Saya akan masukkan di dalam bekas dia. Bila kita sudah letak nih, kita mesti kena tutup rapat dia, jangan ada angin masuk. Kalau angin masuk, dia nanti akan jadi rosak. So mesti kena tutup rapat-rapat, ketat. Kalau boleh letak getah yang apa nama getah itu pulut kami panggil loh. Letak getah, letak plastik ke atas nih ya. Memang dia punya ikan dia ini masih fresh, masih segar, sebab baru saja kita dapat. Saya sudah buat macam ini, dia tidak rusak, jadi tidak ada bau-bau. Dia memang masih fresh, masih hidup dan mati, dan terus karena buat macam ini. So kalau ini sudah jadi 1 minggu, saya akan upload di YouTube. Siapa yang duluan PM saya bagi dengan syarat kamu mesti tekan dulu itu subscribe, like, and share. Sebab senang saja kita dapat ikan ini, sepatutnya mau ada masa saja mau pergi menjala. Jangan lupa tekan lonceng ya, mana tahu ada video-video baru, nah kamu boleh lihat. So terus akan tutup dia macam ini. Pastikan plastik ini tidak bocor, ada lubang-lubang, jaga ada lubang. Pasti kita kena inilah yang saya panggil getah tadi tuh, pulut. Pastikan dia ketat dan rapat, mesti kena rapat nih. So angin sudah tidak boleh masuk. Ini mengelak daripada masuk di lalat ataupun dikencing oleh lalat. Sebab kencing lalat itu dia akan menjadi giuk ataupun lalat ya. Kita akan tutupnya macam ini. Saya sudah ketat. So inilah rupa dia. So jangan lupa like, comment, and share. Yang paling penting kamu subscribe. Ini orange. Ini adalah orange saya beli tadi. So ini yang saya buat hari itu. So ini baru 2 hari. Baru 2 hari saya buat. So ini sedikit saja. Ini ikan yang kecil-kecil, yang ini besar-besar. Sama saja. Ikan turang mau. Kontainer. So ada 2 sudah guys. Subscribe, share, and like, comment.